Saya juga belum siapkan Pak, tapi rencananya saya mau pakai No, itu ya, itu ya. yang saya mau lihat adalah yang sudah ada ya untuk Oh, ya. diceritakan, bukan waktunya lagi soalnya teman-teman yang lain. Baik Pak, kalau Oke, gitu saya saya absen belum. aja satu-satu ya. Marcella, Mingli, Zain. Mana Zain? Apakah sudah siap draftnya? Belum juga Pak. Ada yang siap kah? Apakah ada yang siap? Kalau tidak ada ya sudah aja. Kita sudahi aja kelas kita. Saya tunggu aja Anda mengerjakan ya dari deadline yang akan saya umumkan kemudian. Zain, kalau Siren udah? Apakah dalam bentuk PowerPoint atau draft kasar atau apa gitu? Apakah Siren sudah siap draftnya? Outline boleh, enggak apa-apa. Yang penting ada yang bisa ditampilkan. Yang saya mau lihat aja keterhubungan antara research question, background research question ya. Kalau Anda yang ngambil mata kuliah apa? Yang ngambil mata kuliah multiculturalism di saya, itu Anda bisa ngelihat itu. Enggak apa-apa outline, silahkan ditampilkan di layar. Ada yang bisa, kalau tidak bisa sendiri ditampilkan, coba ada yang bisa membantukah yang lagi pakai laptop? Silakan dibantu untuk share screen. Oke, sebentar ya sambil nunggu ya, dihubungkan Zoom-nya. Yoga, apakah sudah siap draftnya? Are you ready for that? Do you prepare your paper, Yoga, or your outline? Have you prepared that? Halo Yoga. Yoga juga belum. Ini rata-rata belum ini. Ini saya beritahu ya teman-teman, seminggu itu biasanya mepet kalau untuk paper seperti ini, untuk yang paper yang baik ya. Aditya Rizky, have you prepare your outline or your paper candidate, Aditya? Wah, sama ini. Kalau begitu daripada saya tanya satu-satu, siapa yang sudah siap? Ya, karena mostly saya lihat ini yang saya tanya, oh ini sudah ada Siren ya. Coba ini ada Kevin. Ini Kevin ya. Halo Kevin. Working class exploitation in Sorry We Miss You. Sorry We Miss You-nya itu Kevin dimiringkan dulu yang judul, title. Novelnya enggak. Nah ini introduction di bawah. Ini yang di title, masih di title ya. Introduction di atas nih hapus di judul. Di atasnya. Tuh yang di judul. Nah. Oke. A Marxism Literary Criticism. Oke, intronya di situ di nomor 1 intro. Siren sebentar dulu ya, Siren ya. Kita ke Kevin dulu. Di situ
The reason why do you choose the topic and the title? Ketik di situ ya, Kevin. The reason why do you choose the topic? Maksudnya itu working class exploitation ya. And the object. Oke, enter. Enter, di enter ya. Di atasnya sorry, introduction baru enter. Di atasnya itu. Oke, garis datar, the brief introduction about working class exploitation. And the work. The work maksudnya itu sorry we miss you novel ya. Work. Work maksudnya ini karyanya ya. Nah, itu aja di situ ya novel. Research question. How is working class exploitation depicted in the film? Kok film sih? Itu tuh research question. In the itu yang research question, Kevin. In the film sorry. Nah, itu halo, Kevin. Lihat di research question dulu. Tuh. Ada yang ya, itu ada film tuh. Filmnya dihapus. Ini copy paste yang no. Hapus saja itu. In sorry we miss, novelnya sudah ada di belakang. We miss you. D-nya juga dihapus. No. Film hapus, D-nya juga hapus, miss-nya ditambah you di belakang. Waduh. Halo? Ini tidak bergerak ini. Halo Kevin, ini tidak bergerak kursornya. Oh, keluar. Baru datang Patrick nih, habis makan di mana ini Patrick ini? Fotonya. Akan difoto. Halo? Kevin keluar ya? Keluar, Pak. Oke, ganti sama Shiren kalau begitu. Nanti aja antrian selanjutnya. Patrick, ada draft yang dikumpul temannya kah di situ? Nggak tahu sih, Pak. Di drive yang saya kirim, saya lagi off name soalnya, Pak. Oh, Patrick nggak bisa share screen kah? Saya lagi di rumah sakit, Pak. Oh, oke. Oh, Patrick lagi di off nama ya? Yang Iya, terlalu dipaksa kerja tugas, Patrick. Nanti sembuhnya belakangan kelamaan. Ayo, siapa lagi yang mau share screen? Tadi Shiren sudah bisa kah? Kalau bisa silakan Kevin nanti aja. Halo, Shiren. Sudah bisa kah? Yang lain jangan lupa isi daftar hadir ya.
Nah, ini Siren rejective behaviors toward the main character in Maria Luisa. Apa ini? Maria Luisa Benfis, a Fairway Benfis, a Fairway World short story ya. Iya. Oke. Next, introduction sama tadi ya. You mention the brief introduction about the work topic, and then the reason why do you choose tense and really social condition nowadays, ya. Why do you choose the topic? Do you choose the topic and the work or the object? Ini why do you choose juga bisa dibawanya ya. Kemudian untuk melihat relevansinya ya. Relevansi, betapa penting, nyambung nggak sih isu tentang rejective behavior? Nah, bisa dihubungkan dengan kondisi sekarang. Ya, ini untuk melihat relevansi ya. Relevansi, how relevance and importance your research. Kayak ya seberapa penting sih research Anda ini, apa urusannya dengan sekarang, apakah ada hubungannya atau enggak itu ya. And then related literature atau theoretical framework-nya ya. Character and characterization, it's okay. Ke bawah, direct, it's okay. Multiculturalism, prejudice, rejective behaviors. Reset question-nya apa, Siren? Ini ndak directly mention reset question ya, karena dibikin bentuk paper. Nah, kalau begitu, Siren nanti coba pertanyaannya di akhir background itu mention reset question, karena tidak ada bagian khusus tentang reset question ya. Coba naik ke atas, yaitu di introduction. Nah, mungkin bisa nanti di akhir paragraf. So the problems of this research is how are the rejective behaviors represented in the work, gitu ya. The problems of this research is how are rejective behaviors represented in the work in bla 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 short story. Itu nanti soal gramatikalnya disusun ulang ya, intinya seperti itu. Oh iya ya, sekaligus responsnya ya. Kalau begitu langsung aja, how are the response of rejective behaviors toward main character ya. Maksudnya itu kan logically ya, secara logis, kalau ada respons berarti ada dulu rejective behavior ya. Jadi Anda meneliti rejective behavior, kemudian ada respons. Oke. Ke bawah, kita lihat lagi. Ini intronya. Tidak usah satu ditulis, cukup aja tuh. Kalau
Eh, Maaf Pak patah. apakah nanti mau karakteran kasih itu langsung ini JPR, ini JPR, terus lagi. Halo, kenapa? Halo. Patah. Halo. Sudah bisa kedengaran? Sudah, Pak. Oke. Saya ulangi ya, nanti si Ren apakah mau meneliti karakterisasinya juga di rejective behavior sama responsnya atau enggak? Sekalian aja ya. Halo? Hanya bentuk rejective behavior-nya aja Pak, sama responnya. Terus itu karakter and characterization ngapain di situ ditaruh paling di atas? Apa relevansi? What are the relevancies and the significant role of the character and characterization? Soalnya kemarin kan bikin tesis proposal itu. Terus kata Pak Singgi harus masukkan karakter and characterization. Jadi Ya, kenapa harus? That's my question. Kenapa harus dimasukkan sementara tidak dipakai juga di analisis? Any consideration? Karena nanti Karena? kita waktu analisis menjelaskan bagaimana dia terrepresentasi. Oh, berarti dipakai dong nanti ya untuk identifikasi. Misalnya nih, rejective behaviors nanti ada avoidance, ada apa gitu ya. Ada speech, apa sih? Ada avoidance, ada physical attack, ya kayak gitu-gitu ya. Ada discrimination, kayak begitu. Nah itu kan nanti ada the way of representation-nya di karya ya. How are the authors represent their items ya. Bagaimana sih penulis itu menggambarkan, kan ada tuh nanti. Apakah sekalian mau dianalisis itunya? Jadi misalnya rejektifnya ini, karakterisasinya begini. Apakah sekalian begitu nanti atau tidak langsung saja? Rencananya kayak misalnya kan ada rejective behavior-nya, jadi dianalisis bagaimana bentuk-bentuknya, habis itu responnya, gitu Pak. Nah, makanya saya bilang, kalau begitu kapan dong karakterisasinya, misalnya kayak speech-nya, action-nya, environment-nya, apanya semua itu diteliti, direct and indirect-nya ini. Kapan dipakai? Enggak dipakai kan? Atau mau dipakai aja? Iya juga Pak. Mau sekalian dipakai itu? Kalau sekalian dipakai, bagaimana Pak? Boleh aja, tapi ya konsisten aja. Nanti bagaimana sih penggambaran rejective behaviors-nya? Kan ada tuh. Kalau Canon kan ada yang paling saya ingat itu melalui speech, melalui action, melalui environment, melalui apa itu karakter lain atau vocalization begitu ya. Itu diidentifikasi. Setelah itu mungkin responsnya juga diidentifikasi lagi tuh karakterisasinya. Kalau mau, kalau enggak ya sekalian ini itu komprehensif ya. Kalau tidak hanya mengidentifikasi tadi rejective behaviors-nya baru responnya sudah. There is no analysis in intrinsic elements, hanya extrinsic saja rejective behavior sama responsnya. Paham maksud saya?
Berarti kayak menyebutkan biasa gitu aja ya, kalau misalnya nggak pakai karakter and characterization. Ya, identify bahwasanya oh ini jenis jenis rejektifnya dia masuk kategori avoidance, dia masuk kategori apa sih? Apa sih? Contohnya misalnya ya, ini masuk kategori physical attack, kan begitu kan? Respons physical attack itu apa? Ya, resistance misalnya atau apa gitu. Kan begitu aja. Nah, nanti tidak masuk sampai bagaimana proses penggambaran di dalam karya yang melalui characterization. Makanya saya tanya kan karena Shiren mention di sini. Oh, paham, Pak. Dengar Berarti maksud saya? kalau misalnya kita memasukkan karakter and characterization, berarti kita sebutkan lagi misalnya avoidance-nya ini digambarkan dalam karyanya itu lewat mana gitu, Pak. Betul. That's seperti itu. Responsnya juga nanti gambarkan juga bagaimana responnya, characterization-nya, apakah melalui speech, action, environment, atau apa sih yang ketiga itu saya lupa kalau yang coba lihat apakah direct presentation atau indirect ya. Kalau direct kan langsung dibilang sama author as a narrator ya. Kalau misalnya indirect kan melalui teknik vocalization, characterization, narration dan seterusnya. Oh, baik, Pak. Tapi di indirect ini nanti ini ada nih, stroke action, speech, external appearance, and environment. Itu ya. Ini dijelaskan lagi nih indirect presentation-nya nih. Tapi nggak usah dipisah ke dalam part-part, karena biasanya paling banyak saya lihat kalau dipisah ke part-part lagi malah pendek aja. Dibikin aja action kayak apa, speech kayak apa, external appearance kayak apa, environment kayak apa. Kemudian kalau direct kan langsung dibilang ya, dia misalnya galak begitu ya. Ditulis di situ dia galak di ceritanya misalnya. Tapi kalau melalui indirect dia digambarkan galak itu kayak apa sih? Dia membentak atau dia suka marah-marah dan seterusnya. Gitu. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Diputuskan aja mau seperti apa. Yang penting saran saya kalau saya lebih bagus kalau itu diidentifikasi dua-duanya. Toh juga itu tidak susah-susah amat kok. Yang penting Anda mengerti apa itu direct and indirect presentation in characterization ya. Kemudian kalau perlu rejective behaviors-nya bagaimana characterization di situ, response of rejective-nya, lihat lagi bagaimana characterization-nya di situ. Saya kira itu kan sisa mengidentifikasi aja sebenarnya. Ini masuk kategori apa begitu. Ya? Oke. Saya kira kalau teori clear ya. Coba ke bawah Ya, lagi. Pak. Nah, ini kalau research method itu oke. Di ini aja ya. Disesuaikan dengan apa yang Anda lakukan, itu intinya. Nah, itu yang kayak Hamidi, Sioto, Sodik itu saya disesuaikan aja apakah membantu atau tidak. Next. Kalaupun tidak ada referensi saya dan Pak Singgi sih dan beberapa teman-teman itu oke aja kalau misalnya yang Anda ceritakan adalah apa yang Anda lakukan tanpa harus ada misalnya referensi seperti itu. Bawa lagi. Ini masih Data belum analysis. diperbaiki Yang lagi, Pak. triangulation kalau Anda bisa, nggak usah pakai triangulation, cukup data collection dan data analysis. Daripada membingungkan, kecuali kalau Anda memang bisa paham sih, it's okay. Ya. Baik, Pak. Kalau cukup data collection, data analysis, sama di atasnya data and data sources, oke. Oke, saya kira begitu ya. Dikerjakan lagi. Jangan lupa nanti berarti ada 2 di data analysis itu ya. Tulis di situ di data analysis. Enter. Di situ 4.1 rejective behaviors, 4.2 response toward rejective behaviors. Supaya lebih sistematis.
Oke. Intinya ya di conclusion juga nanti akan ada 2 kayak apa rejective behaviors-nya dan oke. Enough ya, Siren? Oke. Boleh di close share screen-nya. Silakan yang mau mengajukan lagi. Pak mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kita mengkaji karakter dan karakterization-nya juga, itu kan identify, nanti dia masuk direct atau indirect. Nah, itu tuh dibedakan lagi paragrafnya sama yang identify yang rejective behavior-nya atau jadikan satu? Disatukan aja supaya lebih simple. Oh, baik-baik, Pak. Nah, paling nanti ditebalin aja misalnya kata, misalnya kan rejective behaviors, avoidance. Tebalkan itu kata avoidance supaya gampang dibaca oleh pembaca atau penguji. Kemudian nanti characterization-nya misalnya dia pakai external appearance, ditulis saja di bawahnya. Ditebalin maksud saya, supaya gampang diidentifikasi ya. Dianalisis. Itu kalau saya, kalau yang pembimbing. Dianalisis. Yes. Oh, iya baik, Pak. Kan kalau punyanya Anissa atau Awalia kan dia pisah lagi tuh. Karakterisasinya dia pisah, analisis terhadap ininya dia pisah. Itu boleh, tapi boros kertas dan tinta dan pembahasan. Tapi itu lebih gampang diidentifikasi. Ya. Kalau saya digabung aja selama itu bisa dijelaskan dengan baik dan tidak campur aduk begitu ya. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita pindah ke Dani. Racism in Judgment. Wah, ini Judgment Day short story by Flannery O'Connor. Nah, di enter dulu Dani di bawahnya. Ya. Tulis di situ racism in Flannery O'Connor's Connor, hapus dulu S-nya. Apostrof S, garis miring, Ctrl I, Judgment Day. No, bukan garis miring, sorry. Miringkan itu judgment, Ctrl I. Spasi dulu, spasi. Ya. Judgment Day, judgment-nya besarin dong. J-nya J. Judul dibesarin ya. Judgment Day. Balik ini maksudnya short story. Oke, judul yang di atas hapus. Itu caranya bikin judul ya. Kalau mau dihapus Flannery-nya juga tidak apa-apa. O'Connor's Judgment Day short story juga bisa. Oke. Itu introduction, it's okay. Research question-nya. Nah, itu what racism-nya itu apa itu? What kinds, what are, what is, what apa? Pakaikan di situ kata bantunya. Do, is, am, are, atau apa di situ? Apanya rasisme di situ? Apa rasisme apa yang mau diteliti di sini Dani? Kinds-nya kah, types-nya kah, apakah apanya rasisme yang mau diteliti di sini? Perjelas. Rasisme itu terlalu umum ya. Nah, kalau mau lebih spesifik penelitian, ada nanti namanya misalnya jenis-jenis rasisme, tipenya rasisme, atau apanya rasisme gitu. Memang teorinya apa, Dan? Coba lihat di teorimu, Dan. Harus sejalan dengan teori nih. Mana teori? Nah, itu rasisme teori itu teori apa di situ? Teori apa teorinya? Iyalah, kalau tidak ada teorinya belum ini tuh.
rasisme itu ada direct and indirect racism, kemudian ada yang apa gitu, jenis ada level of racism, ada kinds of racism, macam-macam tergantung teorinya. Makanya dilihat dulu di teorinya, teori rasisme apa di situ. Baru kita bisa menyusun rumusan masalahnya. Belum lagi misalnya baru kita bisa melihat ya, dicatat aja dan ya rasismenya itu apa di situ atau teori rasismenya siapa Dani mau pakai, kan ada itu level of racism, ada yang types of racism, kan ada direct and indirect racism kah, ada yang level of racism itu apa gitu, macam-macam ya. Tentukan dulu jenis rasismenya apakah ini. Kayak tadi Shiren sudah jelas ada teorinya rejective behavior. Di atasnya itu kan ada prejudice misalnya ya. Prejudice, rejective behaviors gitu. Nah, itu ada jelas. Jadi harus jelas dulu teorinya apa, baru kita bisa rumuskan problems-nya atau research question-nya, rumuskan pertanyaannya. Ini udah benar research question-nya, tapi harus jelas teorinya apa. Apakah benar teorimu nanti kinds of racism? Siapa tahu types of racism atau level of racism. Nah, harus berubah lagi tuh research question-nya, berubah lagi semua ke bawah. Gitu ya, Dan. Kenapa saya minta Anda mencantumkan outline Anda supaya tidak kemana-mana nanti, fokus. Kayak tadi Shiren kan dia fokus, dia mau meneliti rejective and response toward rejective behaviors. Nah, including characterization, how are the rejective behaviors and also the response toward rejective behaviors represented in the work using characterization theory by Cannon. Kayak begitu. Oke, dan ya, ditentukan dulu teorinya. Oke, sip. Ini minimal sudah ada nih, Dan nih. Oke, ada lagi? Cukup ya, Dan. Kalau ada lagi mau tanyakan boleh WhatsApp saya. Silakan kalau ada lagi yang lain, siapa lagi? Sebenarnya saya mau pakai discrimination ya, kalau begitu sisa diganti aja. Mau pakai discrimination ya, makanya saya bilang tergantung teori yang Dani mau gunakan ya, supaya bisa ada panduan. Nah, theory is a guidance of us to organize research question, objective, and also theoretical framework and analysis. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang mau yang bisa tunjukkan ininya, outline-nya? Arika, ini sudah Petri sakit ya. Arika Hanum, Arika Hanun, are you there? Itu kita sampai jam 5 aja ya. Selebihnya kita bisa di WhatsApp. Arika Hanun, are you there? Halo? Pak, ya Pak. Iya Pak, maaf Pak. Tadi lagi. Bisa share screen? Ini sudah saya share screen Pak. Oke. Ini social class discrimination. Jadi, oh ya teman-teman, jangan lupa teman-teman tentukan teori sosiologi atau teori sosial apa atau sosial budaya apa yang dipakai ya. Kayak tadi Shiren jelas tuh ada aspek teori sosialnya karena ini mata kuliah sosiologi sastra, jadi aspek sosial yang diteliti. Yang sampai ada yang meneliti nanti psikologi ataukah ada yang meneliti ekokritik. Wah, itu kan beda ya. Ini social discrimination, social class ya. Oscar Wilde, wah ini udah banyak kayaknya yang teliti nih, tapi enggak apa-apa, dilihat ya. Reason why do you choose dan seterusnya, it's okay. Short story, characterization. Nah ini mention research question-nya, how, nah itu enggak begitu, how social
itu reset question. Hapus dulu social. How are social class discrimination represented in Donian Gracious story? Tidak harus pakai characterization terus ya teman-teman. Anda bisa pakai misalnya narration, naratologi. Anda bisa pakai symbolization, semiotik, dan seterusnya. Gitu. Oke. Story, characterization, racism. Spesifik nanti di situ social class relation-nya ya, teorinya. Rika, ke bawah. Maaf Pak, terputus-putus tadi. Bagian Bapak penjelasan teorinya tadi terputus-putus Pak, mohon maaf. Sekarang masih ya? Udah clear? Sudah Pak. Suara saya udah jelas ya? Oke. Teorinya tidak harus characterization semua ya, teman-teman. Jangan sampai dianggap itu intrinsic elements banyak tuh, ada symbolism, konflik, ya, ada narration, vocalization, dan seterusnya. Cuman memang di prodi kita itu memang characterization yang paling banyak sih. Karena bisa saja soal diskriminasi kelasnya itu tidak harus discrimination, tapi dia bernarasi gitu ya. Dia misalnya dalam bentuk simbolik, dalam bentuk simbolisasi, dan seterusnya. Gitu yang harus ditekankan ya. Silakan dipelajari lagi yang lain. Coba ke bawah lagi. Research method. Dianalisis berarti nanti social class discrimination ya. Coba ke bawah. Saya baru sampai situnya Pak, belum nyusun yang bagian C-nya. Kemarin baru saya dianalisis tulis nanti aja berarti di dilengkapi buku, lagi Pak. ya. Oke. Iya Pak. Enough. Pak, mau tanya yang untuk Oke. Marxism ini. Silakan dilanjut ya. Pak, mau tanya. Silakan. Untuk Marxism-nya ini spesifik teorinya lebih baik saya masukkan teori discrimination lagi kah Pak? Social class. Iya, harus ada teori yang spesifik tentang social class discrimination. Makanya itu lebih aman kalau Anda ambil judul dan rumusan masalah berdasarkan teori yang Anda pahami, supaya bisa langsung fokus ke pembahasan teorinya dan identifikasi datanya. Gitu. Baik, Pak. Jangan terpaku ke lebih bagus lagi kalau dari data yang ada itu kira-kira prefer kemana, kemudian dicari teorinya, kemudian dibikin judul dan riset questionnya. Gitu. Oke. Cukup ya. Yang lain? Ada lagi? Ini Fajar. Oh, ada juga Fajar di kelas ini. Wah, ini kayak ini Fajar dan dia types of discrimination. Nah, itu. Ada impersonal, organisasional, institusional, cultural. Nah, ini harus jelas ini referensinya ya Fajar ya. Ini siapa punya teori. Nah, social class itu coba-coba ke atas set questionnya dan Fajar, background question, how does social class discrimination. Nah, social class juga ini. Apakah nyambungkah social class discrimination dengan types of discrimination ini, Fajar, teorinya? Kenapa Anda fokus di social class discrimination aja? Nah, ini mirip ini, Rika tadi. Fajar, apakah nyambung aja ini social class discrimination, judul dan research question dengan teorinya? Kok ada types of discrimination lagi tuh yang dominan? Apa hubungannya itu? Coba
Diketik aja Jar kalau udah bisa. Silakan. Coba Jar. Boleh ngomong yang penting jelas, soalnya takutnya saya nggak bisa dengar. Silakan. Gimana? Oke. Putus, Jar, sorry. Bentar. Baca dulu ya. Nah ini, apakah, jadi kalau dari kerangka teorinya Fajar, itu terlihat bahwasannya rumusan masalahnya akan mengarah ke types of discrimination. Nah, makanya saya jadi bingung kok ada lagi social class discrimination. Ternyata judulnya memang social class discrimination. Jadinya ini harus fokus ya. Lebih bagus teman-teman, Anda pilih satu fokus. Ya, Anda pilih satu fokus dan fokusnya itu benar, tepat ada di situ, ya. Anda bisa konsen di dalamnya. Nah, itu sebenarnya mau fokus di social class saja. Tapi kok kelihatannya lebih banyak teorinya types of discrimination itu. Nah, ini tipe Fajar ini orang yang suka bersedekah, ya. Meskipun tidak diminta dia memberi, tapi sayangnya di research tidak begitu, Fajar. Kalau tidak dibutuh, bahkan tidak butuh-butuh amat, tidak perlu ditaruh. Untuk jenis diskriminasinya itu lebih ke penambahan dari apa yang saya dapat dari ceritanya. Nah, maksudnya apa ini? Sebenarnya lebih fokus ke social class discrimination. Kalau begitu Fajar, menaruhnya jangan taruh social class discrimination di bawah karena dia utama. Baik dulu social class discrimination di atas, baru di bawah types of discrimination. Seperti itu. Untuk jenis diskriminasinya itu lebih ke penambahan dari apa yang saya dapat dari ceritanya. Oke, saya bisa paham. Kalau begitu, jangan types of discrimination di atas. Social class discrimination dulu. Bahkan itu discrimination, 2.3 hilangkan aja itu discrimination. Karena seolah-olah your focus of study is discrimination. But the specific study of your research is social class discrimination. Jadi social class discrimination yang harus ada di atas dan lain di bawah. Paham ya? Coba dan dibantu. Social class discrimination taruh di atas. Dia harus dominan dalam teori, jangan misalnya fokus penelitiannya sosial kelas tapi taruh di bawah kecil pula, malah ada tipe diskriminasi yang banyak betul di situ. Nah, itu ya. Coba hapus dulu itu discrimination 2.3, ganti dengan social class discrimination. Sekalian langsung social class discrimination. Social class tidak perlu, langsung aja. Karena ini judul sekaligus rumusan masalah. Nah, malah Marxism ditaruh paling bawah. Itu kayak apa tuh? Hapus tuh Marxism tuh. Nah, ini kan tetap ini types of discrimination dominan kalau seperti ini. Coba Fajar, tell me your research or the plot of your mau ngapa coba.
Boleh diketik, boleh ngomong. Supaya tidak membingungkan dirimu dan pembaca nanti. Apa hubungannya itu social class discrimination dengan types of discrimination itu? Sementara riset questionmu hanya bilang bahwasanya social class discrimination aja. Coba. Halo Fajar, could you hear me? Mana nih Fajar nih? Apa ini? Baik Pak. Apa ini Fajar? Coba. Apa pentingnya itu types of discrimination dicantumkan sebagai teori di situ? Ayo. Sama-sama mendapatkan perlakuan tidak setara. Untuk jenisnya, saya tambahkan untuk perkuat bahwasanya Cinderella mendapatkan tindakan diskriminasi dari karakter lain. Halo Fajar, bisa dengar suara saya Fajar? Halo Pak. Saya dengar suara saya? Could you hear my voice? Yes sir, bisa Pak. Nah, itu types of discrimination mau diapakan itu untuk mendukung social class discrimination? Coba diceritakan kayak apa pentingnya itu ada untuk menjelaskan atau membantu social class discrimination. Oke. Sebenarnya tadi saya agak mempertimbang gitu antara dua gitu Pak. Yang saya kuatkan itu kan memang representasinya, bahwasanya memang Cinderella itu mendapatkan perlakuan tidak setara karena berbeda kelas itu. Sedangkan type of discrimination kan social class discrimination juga bagian dari diskriminasi Pak. Jadi saya tambahkan bahwasanya itu untuk memperkuat bahwasanya dia memang benar-benar dapat diskriminasi. Nah, sebenarnya pada saat mau ketik ini saya mau masukkan negatif efeknya. Jadi saya masih kayak kebingungan itu antara jenis diskriminasi atau negatif efek dari social class discrimination seperti itu Pak. Sebenarnya jenis diskriminasinya itu untuk memperkuat aja Pak. Dari ceritanya. Ya, ambil contoh. Cinderella benar kan mendapatkan diskriminasi kelas? Iya kan? Iya, Nah, Pak. nanti misalnya Fajar kumpulkan tuh contoh-contoh dia didiskriminasi karena kelas sosialnya. Terus mau diteliti lagi tipe diskriminasinya. Oh, ini interpersonal, ini organisasional, ini institusional, ini cultural, begitu. Mau diidentifikasi lagi? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Tapi kalau memang malah keluar dari topik ya mungkin dihindari dulu Pak gitu. Saya pertimbangkan lagi lah Pak gitu. Sebenarnya ini untuk memperkuat saja Pak. Ya? Enggak, itu ya memang, saya paham. Ini untuk memperkuat dan itu apakah benar-benar nyambung ya? Saya tidak bilang ini salah loh. Saya tidak bilang ini salah. Saya hanya menanyai Anda how to enforce your argument, ya, your research framework begitu ya. Bagaimana ini bisa ditanda kutip bahasa kasar, bagaimana ini bisa dicocokkan supaya layak untuk dilakukan begitu. Apa pembenaran teoritik dan konseptualnya?
kan bisa saja tuh saya identifikasi Pak diskriminasi kelasnya dengan definisi social class discrimination kayak ini perbedaan social class begitu ya. Kemudian the interpersonal discrimination. Kemudian bentuk-bentuk diskriminasinya kayak ini, kayak ini, kayak ini. Kayak gitu. Oke ya. Jadi ini boleh aja, yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan bahwasanya dalam sosial diskriminasi, social class discrimination, itu ada tipe-tipe diskriminasi yang bekerja seperti interpersonal, organisasional, institusional, kultural, gitu ya. Oh, lebih ke bridging pengaitan gitu Pak ya, jatuhnya. Ya, Oh ya. benar. Namanya tadi penguatan ya. Iya, Jadi yang kedua ini types, ini penguatan. Makanya kalau dia penguatan, jangan dia duluan. Dia yang mau membantu, dia yang paling duluan nongol di situ. Harusnya yang main yang di atas. Social class discrimination, baru types of discrimination. Itu ya. Oke. Coba ke bawah lagi, dan oke. Nah, itu digabung aja nanti. Satu data aja dipakai, kemudian didukung oleh types of discrimination. Jadi kamu cari social class discrimination-nya, kemudian identifikasi dia tipe apa, interpersonal kah, organisasional, institusional, atau cultural. Gitu ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Next. Satu atau dua lagi ya. Lanjut, kalau masih ada. Satu lagi ya. Masih ada keadaan? Cukup? Apakah masih ada nih yang mau di-share screen? Tidak ada lagi ya? Enough? Oke, teman-teman. I think that's all for our class this semester for Sociology of Literature, ya. I as a lecturer of this class would say thanks for your attention, ya, untuk perhatian Anda and your participation in this class. I'm sorry for my camera ya, tidak terlalu bagus kameranya. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih ya untuk partisipasi Anda di kelas ini, dan oh iya, mohon maaf lahir batin dari saya secara pribadi sebagai dosen. Sebelum saya tutup, silakan Narika kalau ada yang mau ditanyakan. Halo. Ya Pak. Arik, Iya, ya Pak. silakan. Jadi ini kan saya ada dapat jurnal Pak tentang Marxism itu. Nah, di sini saya lihat judulnya itu Marxist criticism, Pak. Nah, dia di dalamnya pakai teori, tetap pakai teori Marxism, terus dalam subbabnya teori Marxism itu ada class struggle, class and status, sama false consciousness. Itu boleh dipakai ya, Pak ya? Kalau misalnya saya mau pakai itu. Boleh sih, tapi kan so class discrimination judulnya. Siapa judulnya? Kalau itu saya cari-cari di Google itu kurang itu Pak, kurang banyak referensinya. Jadi saya coba Memang yang ada itu kelas struggle. Ya. Iya. Boleh, silakan dipakai aja, yang penting tidak copy paste ya, dicantumkan isinya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Sama-sama, saya kira cukup ya teman-teman. Saya kira cukup pertemuan kita untuk semester ini ya. Thank you very much for your participation and your attention in this class. I'm sorry for my mistake ya. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan saya selama pertemuan ini. Saya kira demikian. Tugasnya ditunggu aja pengumuman
dari saya dan dari akademik kapan deadline-nya. Biasanya ada jadwal itu, kita ikut jadwal aja gitu ya. Pun kalau ada nanti pemajuan atau pemunduran paling tidak lewat dari 1 minggu. Itu ya, I think that's all for me. Thank you very much. See you next chance. Selamat sore. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mohon maaf lahir Pak. batin, Pak. Oke, mohon maaf lahir batin semua ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga, Pak. Ya, Kesar, jaringanmu udah bagus, Kesar. Iya, alhamdulillah, Pak. Udah bagus. Oke ya, semua ya, live ya. Iya, Nanti Pak. kita bisa diskusi, ngobrol lagi di WhatsApp grup ya. Bisa di Japri juga saya kalau ada yang mau di ini. Sampai ketemu semester depan insya Allah di mata kuliah seminar. See you, bye-bye. See you, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.